Terdapat 7 metode atau model pengembangan yang memiliki ciri khas yang berbeda. Berikut merupakan 7 metode yang pilih karena tingkat penggunaannya dalam suatu perusahaan. Poin pertama, model waterfall. Pada model ini kita analogikan dengan sebuah air terjun. Pastinya air terjun mengalir dari atas turun ke bawah karena gaya gravitasi bumi. Nah, sama dengan metode waterfall yang berarti tahap pengembangan software dilakukan secara bertahap mulai dari awal hingga akhir. Maksud dari bertahap di sini adalah tahap software development tidak dapat dilakukan secara bersamaan, akan tetapi dilakukan mulai dari perencanaan terlebih dahulu. Setelah selesai, baru masuk ke tahap desain dan selanjutnya apabila mengalami kegagalan pada salah satu tahap maka akan diulangi kembali ke tahap sebelumnya. Ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan model waterfall. Pada penggunaan model ini harus diperhatikan ketepatan estimasi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Penggunaan model ini biasanya dapat diterapkan untuk proyek dengan skala kecil hingga menengah serta akan membutuhkan biaya maupun sumber daya yang terlalu besar. Berikut merupakan gambar model waterfall. Selanjutnya, poin kedua, model spiral. Model ini termaksud memiliki tingkat repetisi yang tinggi. Model pengerjaan dengan model ini berfokus pada setiap repetisi yang dilakukan. Repetisi di sini berarti berulang tiap tahapnya. Metode ini dapat dikatakan sebagai metode SDLC yang fleksibel dan sama dengan metode iteratif. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah dapat memicu ketidakpuasan dari segi customer karena proses mengerjakan yang terbilang singkat. Di sisi lain, metode ini sangat cocok untuk menciptakan produk yang dirilis dengan versi cepat dan murah. Oleh karena itu, Anda harus memperhatikan setiap tahap dalam metode ini. Kemudian yang berikutnya model RAD. Model RAD atau Rapid Application Development merupakan software development yang cocok untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan biaya investasi yang rendah. Biaya di sini dapat diminimalisir karena proses penyesuaian yang cepat dari setiap tahap. Setidaknya ada 4 tahap dari SDLC model RAD ini. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan, dan yang kedua desain, kemudian konstruksi, dan tahap terakhir adalah peralihan atau berpindah dari versi lama ke versi baru. Ketika masuk pada tahap desain yang konstruksi dapat dilakukan secara berulang sehingga dari pihak user atau customer telah mencapai kata sepakat. Developer dapat melakukan repetisi pada tahap desain dan konstruksi tanpa mengulang pada tahap perencanaan. Berikut merupakan gambar model RAD. Berikutnya poin yang keempat, model prototype. Untuk model kali ini sedikit berbeda dengan metode-metode sebelumnya karena pada model ini menggunakan sebuah prototype, sehingga yang pertama dilakukan adalah membuat sebuah prototipe aplikasi terlebih dahulu. Sampel tersebut kemudian akan dipresentasikan kepada customer atau klien untuk melakukan kesepakatan. Apabila telah mencapai kata sepakat, maka pengembangan atau developer akan membuat produk aslinya sebagai hasil akhir dari proyek tersebut. Metode ini dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan pada metode waterfall. Berikut merupakan gambar model prototipe.
Selanjutnya model develop. Model yang kelima lebih menekankan pada sebuah organisasi. Maksudnya adalah selain memperhatikan dalam tahap software development, juga memperhatikan kerjasama antara departemen terhadap pengembangan siklus hidup organisasi. Selain itu juga berpengaruh pada jaminan kualitas serta operasional dari pengembangan perangkat lunak. Jadi untuk menggunakan metode ini dapat dilakukan pengetahuan lebih dengan manajemen sebuah organisasi serta kerjasama tim yang baik agar tiap departemen atau tim dapat dilaksanakan tugas masing-masing dengan baik. Berikut merupakan gambar model DevOps. Nah, berikut ini poin yang keenam, model incremental. Nah, berikutnya masuk pada model yang dapat dibilang melibatkan pengembangan model yang lain. Pada setiap siklus tersebut dibagi lagi menjadi siklus-siklus kecil. Pengulangan tersebut dapat diatur dengan mudah serta telah melewati berbagai tahap perencanaan, desain, implementasi, serta pengujian. Berikut merupakan gambar model incremental. Oke, selanjutnya poin yang terakhir, model Agile Scrum. Model yang ketujuh merupakan salah satu model dengan menggunakan model yang paling sering digunakan oleh perusahaan maupun startup. Karena model ini dirasa paling cocok untuk diterapkan dalam pengembangan produk atau software dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Jenis Agile yang paling sering digunakan dalam metode Scrum. Kelebihan Scrum di sini terlihat dari penggunaan sprint. Sprint di sini merupakan sebuah proses yang dilakukan secara bertahap. Kelebihan yang lain di sini adalah setiap tim dapat dilakukan secara bersamaan bersama tanpa perlu menggunakan salah satu tim untuk menyelesaikan pekerjaannya. Berikut ini merupakan gambar model Agile atau Scrum.